Alhamdulillah. Sudah siap menerima materi dari Bu Nur hari ini? Oke, kita hari ini akan membahas tentang gaya dan hukum Newton. Oke, sebelum mulai pelajaran, mari kita sama-sama membuka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini akan diberkahi oleh Allah dan manfaat di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Hukum Newton. Perhatikan slide berikut ini. Hukum Newton, sekali lagi Newton adalah orang yang menemukan hukum ini, maka diabadikan menjadi sebuah hukum, ya. Hukum Newton 1, 2 dan 3. Bagaimana bunyi hukum Newton 1? Hukum Newton 1 artinya jika sebuah benda tidak diberikan gaya apapun, tidak ditarik, tidak didorong, maka dia akan diam. Betul? Setuju? Betul. Maka gayanya dianggap 0. Tuh, 0 gayanya. Tetapi benda yang bergerak pun gayanya bisa dibilang 0. Kok bisa? Di mana? Ya, kapan terjadinya? Yaitu pada saat benda itu bergerak tetapi dengan kecepatan tetap. V-nya tetap. Dengan kecepatan tetap atau konstan, maka dianggap dia sudah melakukan hukum Newton 1. Gayanya adalah 0. Seperti itu. Ya. Sedangkan hukum Newton 2 itu adalah hukum Newton yang berlaku pada benda yang bergerak, memiliki gaya, pasti memiliki massa, dan juga dia bergerak, punya kecepatan atau perubahan kecepatan. Ini berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu benda tersebut memiliki percepatan karena kecepatannya berubah. Seperti itu. Jika dituangkan dalam rumus, kita lihat ya anak-anak ya. Nah, ini adalah rumus pada hukum Newton 2. Percepatan berbanding lurus terhadap resultan gaya dan berbanding terbalik pada massa benda. Seperti itu. Nah, ini bisa dituangkan dengan metode segitiga ya, supaya kalian bisa mengubah rumusnya sesuai dari komponen yang akan ditanyakan dalam soal-soal yang akan kita kerjakan. Ya, A berarti ada di sini. Tanda ini adalah tanda bagi pembatasnya. Yang di atas adalah sigma F atau resultan. Sigma itu jumlah, jadi banyak gaya yang bekerja, disebut resultan. Nah, M-nya adalah ini di sini. Iya. Percepatan ini satuannya masih ingat? Meter per second kuadrat. Atau kalau berhubungan dengan gaya menjadi Newton per kilogram. Seperti ini. Nah, ini sama saja, ya, tidak jauh berbeda. Kemudian, bagaimana jika ditanyakan komponen yang lainnya? Jika sigma F atau resultan yang ditanyakan, maka sigma F sama dengan A dikali M. Atau M dikali A, sama saja. Jika M yang ditanyakan, maka M sama dengan sigma F dibagi A-nya. Oke, jadi kita sudah punya 3 rumus anak-anak. Ya, yang ini gaya satuannya Newton, ini adalah massa satuannya kilogram. Silakan dicatat. Oke, selanjutnya hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini adalah hukum aksi reaksi. Jadi, hukum ini bekerja di mana sebuah gaya dengan besar yang sama bekerja, tapi arahnya berbeda. Ya, seperti itu. Misalnya, kamu sedang menghentakkan bola basket ke lantai, maka arahnya ke bawah ya. Kemudian lantai akan memberikan arah yang berbeda, memantulkan ke atas, tetapi besarnya sama. Mungkin kalian pernah mencoba ketika kalian menghentakkan dengan pelan dan atau kencang, pantulannya pun pasti akan berbeda. Pernah berpengalaman seperti itu? Iya, tentu saja. Jadi besar gayanya sama, tetapi arahnya berbeda. Dan itu tergantung dari kekuatan gaya yang bekerja. Seperti itu. Oke.
Contoh penerapannya seperti kalian bisa lihat di slide, seperti yang ada di slide. Ini untuk hukum 1 Newton. Balik lagi, benda yang tidak diberikan gaya apapun maka dia akan diam. Tetapi benda yang bergerak dengan kecepatan stabil, kecepatan konstan, maka dia dikatakan juga hukum Newton 1. Kemudian seseorang yang sedang mengendarai mobil atau motor atau sedang mendorong sebuah kendaraan yang sedang mogok misalnya, itu memerlukan gaya dan bendanya memiliki massa, maka perubahan kecepatan yang terjadi itu mempengaruhi terjadinya percepatan. Nah, ini adalah hukum Newton 2. Kemudian di situ ada gambar pistol. Ya, kalian kalau paham cara kerja pistol, jika pelatuknya ditarik, itu tandanya kita sedang memberikan gaya. Kemudian ketika pelatuknya kita hempaskan atau kita tekan bagian yang untuk mengendalikan peluru supaya keluar, pelatuknya otomatis akan terlepas dan dia akan memberikan gaya dorong untuk pelurunya bisa keluar, terdorong keluar, seperti itu. Kalian anak-anak ya, kalian bisa tambahkan lagi contohnya untuk masing-masing hukum di rumah masing-masing ya. Kita lihat nanti hasilnya di KBM online kita. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke rumusnya. Ya, rumus yang tadi sudah kita bahas seperti yang ada di papan tulis, kita akan lihat masuk ke dalam soal. Soal nomor 1. Kita lihat. Sebuah mobil dengan massa 250 kg. Kita buat analisisnya, komponen soalnya. Massa 250 kg. Bergerak dengan gaya sebesar 1500. F-nya 1500 Newton. Yang ditanyakan berapakah percepatan mobil tersebut? Berarti apa? A-nya. Oke, jawabannya kita tulis rumus itu wajib. A sama dengan sigma F dibagi M. Nah, karena F yang bekerja cuma 1, tanpa kita tulis sigma juga tidak apa-apa. Masukkan angkanya 1500 Newton dibagi 250 kg. Kita coret 01 di atas dan di bawah. 150 dibagi 25. Hasilnya adalah 6 Newton per kilogram. Ini adalah hasil perhitungan soal nomor 1. Ya, kalau satuannya dirubah menjadi meter per second kuadrat, tidak apa-apa, itu pun juga sama. Ya, kita lihat soal nomor 2. Hapus ya anak-anak ya. Kita lihat soal nomor 2. Dua orang anak mendorong sebuah gerobak dengan gaya masing-masing 40 Newton dan 60 Newton. Maka F1 karena anaknya ada 2, F1 40 Newton, F2 60 Newton. Kalau mendorong bersama-sama berarti arahnya sama ya. Berarti diapakan hasilnya? Dijumlah, betul. Nanti kita akan lihat di sana. Kemudian apabila gerobak bergerak dengan percepatan 2 meter per second. Nah, percepatannya sudah disajikan. Maka berapakah? Kira-kira apa yang ditanyakan? Betul. Iya, komponen berikutnya adalah massa gerobak tersebut. Jawab. Jangan lupa menuliskan rumus. Tadi kita sudah menggunakan rumus segitiga. Ya, ini sigma F, ini A dan M. Jika M-nya ditanyakan menjadi M sama dengan sigma F per A. Nah, sigma F karena F-nya ada 2, kita cari dulu satu-satu sigma F-nya. Karena dia sama, kita jumlahkan 40 Newton ditambah 60 Newton. Hasilnya 100 Newton. Ini untuk sigma F-nya. Baru kita masukkan ke dalam rumus yang ditanyakan. 100 Newton. Jadi dari sini kita baru ke sini. Ya, dibagi 2 meter per second kuadrat.
100 dibagi 2. Gampang ya, 50 kilogram. Ingat satuan massa adalah kilogram. Bagaimana? Sudah bisa anak-anak? Bisa pasti ya. Ibu yakin kalian pasti bisa. Kalian harus lebih banyak berlatih. Kita juga akan banyak membahas soal-soal yang berkaitan dengan mata pelajaran kita hari ini. Ya, saya kira itu saja. Yang ingin Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan kalian bisa menjadi anak-anak cerdas yang bisa menguasai apa yang sudah kalian upayakan. Itu saja, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.